Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Juliani, NIM 181110002357. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM susu kedelai barokah. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah profil usaha, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, monitoring risiko, strategi risiko, dan kesimpulan serta saran. Yang pertama ada profil usaha. Profil usaha pada susu kedelai barokah yaitu merupakan UMKM di bidang produksi pangan, menghasilkan berbagai macam produk yang berbahan dasar dari kacang kedelai. Produk yang dihasilkan antara lain susu kedelai, es krim, nugget, tahu sehat magnesium, dan bandrek magnesium. UMKM susu kedelai barokah berlokasi di Desa Kecapi RT 32 RW 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, di mana telah berdiri sejak tahun 2010 dan telah berjalan kurang lebih 10 tahun. Susu kedelai barokah ini didirikan oleh Bapak Zainal Arifin. Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Pendekatan identifikasi risiko. Pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko adalah pendekatan top-down, merupakan proses identifikasi risiko yang dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha. Yang kedua adalah sasaran identifikasi risiko. Sasaran identifikasi yang diamati adalah kegiatan produksi dan operasi yang meliputi bahan baku, alat produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan adalah susu kedelai, nugget, es krim, tahu sehat magnesium, bandrek magnesium yang dijual mulai dari harga 1.500 per pieces. Tempat terjadinya risiko. Sebagian besar risiko terjadi pada risiko pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Risiko pemasaran yaitu seperti terjadi halnya yang tidak terduga saat pengiriman, keterlambatan saat pengiriman, adanya pelanggan yang datang dan pergi. Pada risiko produksi, risiko-risiko tersebut mencakup seperti kerusakan pada mesin dan alat produksi, terjadinya kebakaran, harga bahan baku naik, kegagalan produksi, dan susu yang cepat basi. Pada risiko keuangan, yaitu penurunan hasil penjualan, penurunan nilai aset, kehilangan uang, dan kekurangan modal. Yang pada risiko SDM yaitu terjadi kelalaian pekerja, pekerja jatuh sakit, pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja. Di sini terdapat pengukuran risiko, yaitu pada probabilitas sangat kecil atau hampir tidak pernah terjadi, memiliki probabilitas kurang dari 10%, artinya terjadi 1 kali dalam 1 bulan. Yang kedua adalah kecil. Keterangannya kemungkinan terjadi, di mana probabilitas tersebut adalah kurang dari 10 sampai dengan lebih dari 10 sampai dengan kurang dari 40%. Frekuensi kejadian yaitu terjadi dalam 2 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga adalah sedang. Keterangan mungkin terjadi, probabilitas lebih dari 40% sampai kurang dari 60%, di mana terjadi 3 kali dalam 1 bulan. Yang keempat adalah probabilitas besar. Keterangan kemungkinan besar terjadi, probabilitas lebih dari 60% sampai 80%, artinya terjadi dalam 4 kali dalam 1 bulan. Yang kelima adalah probabilitas sangat besar. Keterangan hampir selalu terjadi. Nilai probabilitas lebih dari 80% dan frekuensi kejadian adalah terjadi 5 kali dalam 1 bulan.
Dan ini pengukuran risiko pada UMKM susu kedelai barokah, yaitu terjadi hal yang tidak terduga pada risiko ini probabilitasnya 10%, pada risiko keterlambatan saat pengiriman 20%, risiko adanya pelanggan yang datang dan pergi 50%, kerusakan pada mesin dan alat produksi 60%, terjadinya kebakaran 10%, harga bahan baku naik 20%, kegagalan produksi atau susu yang cepat basi yaitu 80%, penurunan hasil penjualan 30%, penurunan hasil aset 40%, kehilangan uang 30%, kekurangan modal usaha 60%, terjadinya kelalaian pekerja 70%, pekerja jatuh sakit 30%, pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja 20%, dan rata-rata probabilitas yang terjadi adalah 40%. Selanjutnya yaitu pemetaan risiko. Di sini terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sampingnya itu terdapat pengukuran dampak, di mana dampak yang tinggi adalah dampak yang bernilai besar. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Pada risiko pemasaran, yaitu terjadi hal yang tidak terduga saat pengiriman, pengendaliannya adalah selalu berhati-hati saat pengiriman, karena kejadian tak terduga bisa berupa ban bocor dan lain-lain. Pada keterlambatan saat pengiriman, pengendalian dilakukan dengan membiasakan tepat waktu bekerja dalam melakukan produksi lebih awal. Pada pelanggan yang datang pergi, pengendalian dilakukan dengan mencari pelanggan baru dengan melakukan strategi pemasaran agar tidak kehilangan banyak pelanggan. Pada risiko produksi, kerusakan pada mesin dan alat produksi, pengendalian yang dilakukan adalah melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin atau melakukan pembelian mesin baru jika kerusakan sudah fatal. Yang kedua adalah terjadinya kebakaran. Pengendalian dilakukan dengan melakukan pengecekan pada tabung gas sebelum maupun sesudah produksi berlangsung. Yang ketiga adalah harga bahan baku naik. Pengendalian dilakukan dengan mengurangi spesifikasi atau kualitas produk menjadi susu yang lebih sedikit encer. Yang keempat adalah kegagalan produksi. Pengendalian yang dilakukan adalah melakukan pengontrolan produksi agar tidak terjadi kelalaian maupun kecerobohan saat berproduksi. Yang terakhir adalah susu yang cepat basi. Pengendalian ini dilakukan dengan cara memasak susu hingga benar-benar matang dan menaruh susu dalam termos untuk menjaga keawetannya. Selanjutnya yaitu pada risiko keuangan. Penurunan hasil penjualan. Pengendaliannya dilakukan dengan melakukan inovasi pada produk susu kedelai barokah dengan menambahkan varian rasa dan lain-lain. Pada penurunan nilai aset, pengendalian dilakukan dengan menyewakan atau menjual aset tersebut. Lalu risiko kehilangan uang, pengendaliannya dilakukan dengan meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan keuangan atau penyimpanan keuangan. Dan kekurangan modal usaha, yaitu pengendalian dilakukan dengan melakukan kredit atau peminjaman modal usaha. Pada risiko sumber daya manusia, terjadi kelalaian pekerja. Pengendalian dilakukan dengan melakukan pengawasan pekerja dan menerapkan keterampilan pekerja. Pada risiko pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja, yaitu pengendalian dilakukan dengan mereview tempat kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja lagi. Dan yang terakhir adalah pekerja jatuh sakit. Pengendalian dilakukan dengan cara memberi hari libur pekerja dengan beristirahat. Selanjutnya yaitu monitoring risiko. Monitoring pada risiko pemasaran yaitu seperti peningkatan kualitas kerja pekerja,
monitoring proses pendistribusian produk. 2. Monitoring risiko operasional, monitoring proses produksi dan proses bahan baku, monitoring terhadap pekerja, pengecekan terhadap alat dan mesin produksi. Yang ketiga adalah monitoring risiko keuangan, yaitu seperti monitoring laba atau pendapatan, monitoring kegiatan keuangan. Yang keempat yaitu monitoring risiko sumber daya manusia, yaitu seperti melakukan pelatihan terhadap karyawan yang kurang memiliki keahlian, penempatan kerja karyawan yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yaitu strategi risiko. 1. Pada strategi risiko pemasaran dilakukan strategi seperti pelatihan ketelitian karyawan agar tidak terjadi kesalahan yang berulang, melakukan perencanaan penjualan dengan rencana, dan mengevaluasi pasang surutnya pelanggan dan menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran secara online. Yang kedua adalah strategi risiko operasional, yaitu melakukan pengawasan dan pengkontrolan karyawan, melakukan pemeliharaan terhadap alat dan mesin produksi. Yang ketiga adalah strategi risiko keuangan, yaitu meningkatkan keamanan keuangan dan mencatat keuangan yang penting. Yang keempat adalah strategi risiko sumber daya manusia, yaitu seperti strategi peningkatan efektivitas kerja pekerja dan melakukan pelatihan serta melakukan evaluasi pekerja. Kesimpulan dan saran yang terakhir adalah dari analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan segala proses yang dilakukan guna meminimalkan bahkan menghindari risiko yang tidak bisa diterima. Pada UMKM Susu Kedelai Barokah, dilakukan analisis yang paling beresiko dalam kegiatan UMKM, yaitu pada risiko pemasaran, risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko sumber daya manusia. Saran agar UMKM agar dapat berjalan dengan lancar yaitu perlu diperhatikan pemilihan teknis analisis risiko dengan mempertimbangkan risiko yang ada terhadap faktor penanganan risiko. Yang diharapkan UMKM dapat memiliki strategi untuk kedepannya lebih meminimalisir risiko yang akan terjadi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.